Salam dan bahagia. Saya Ika Susanti Yuniarsih, CGP dari SMK Negeri 2 Sampit. Pada video ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang memberikan pemahaman kepada murid tentang budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, video diseminasi kepada rekan sejawat tentang budaya positif di sekolah. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, untuk hari ini kok masih sepi, belakang itu masih kosong. Nggak tahu. Oke, silakan ketua kelasnya dipimpin. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut cara kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin. Kemudian kita mau mendiskusikan hasil-hasil pelajaran kemarin ya. Setiap kelompok maju satu-satu. Ya, masuk. Masuk. Sibuk silakan. Kamu itu kok sering terlambat itu kenapa? Tarik. Tadi kan ada kendala Ban bocor. Kemarin motor rusak. Sekarang ban bocor. Bagaimana kamu dilewet? Oke, silakan duduk. Oke, untuk selanjutnya per kelompok nanti dipersilahkan maju. Arif, silakan duduk. Ini juga terlambat tadi. Masuk. Tadi dengan si Haris ini terlambat lagi. Bajunya tidak baju sekolah ini. Kenapa kamu nggak pakai baju sekolah? Basah. Baru dicuci basah, kemarin kehujanan. Kemudian si Arif sepatunya ini bukan sepatu sekolah ini, ya kan? Kenapa nggak pakai sepatu sekolah? Basah juga karena hujan. Oke, untuk kali ini silahkan ikut pelajaran ya. Duduk silahkan. Oke, untuk Ibu silakan kembali karena kalian itu saya lihat setiap Ibu masuk kelas saya sering menemukan anak-anak yang terlambat, anak-anak yang tidak tepat waktu masuknya, tidak memakai seragam sesuai jadwalnya. Baik, silakan. Ini juga tambah lagi yang tidak tertib. Ya. Karena banyak bocor. Kalian boncengan. Rumahnya dekat. Oke, tetapi ini namanya tetap pelanggaran, ya kan? Ini dasinya dasi apa ini? Oh, belum dapat dasi yang baru. Oke, nanti bisa beli di toko koperasi ya. Seragamnya juga ini beltnya perlu diganti nah. Oke, nanti beli ada. Oke, silahkan duduk. Untuk kali ini Ibu masih memberikan kesempatan kalian untuk bisa belajar. Tetapi hal semacam ini tidak bisa dibiarkan terus-terusan terjadi kan? Iya kan? Ya. Oke. Terus bagaimana kita mengatasi seperti ini? Oh ya, silakan kamu apa? Gimana kalau kita membuat peraturan kelas? Peraturan kelas. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Ada yang usul lain? Bagaimana mengatasi masalah ini? Membuat peraturan kelas, setuju ya? Setuju. Oke. Kalau setuju, Ibu juga akan mengajak kalian dalam membuat sebuah aturan atau yang sering juga kita sebut dengan keyakinan kelas. Jadi kelas kita ini akan meyakini bahwa itu sesuatu
benar, hal yang baik, hal yang positif. Oke, Ibu minta tolong Reva ya, Ibu menuliskan dulu. Kita mencatatkan, Reva mencatat urutan-urutan sama usulan-usulan yang akan diusulkan teman-teman kamu. Spidolnya ada? Oke. Yang pertama, aturan yang kalian usulkan. Silakan apa? Tadi dari melihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan teman-teman kalian ini. Silakan usulkan mau buat aturan apa? Ya nanti. Kalau yang penjelasan tadi harus masuk tepat waktu. Oke. Masuk tepat waktu. Ada lagi yang mengusulkan? Ya, di Adrianus. Menggunakan apa seragam sesuai dengan sekolah. Ya, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah. Kemudian ada lagi yang mau mengusulkan yang lain? Ayo, Billy mungkin punya usulan apa, Billy? Apa? Gak punya usulan. Oke, siapa lagi? Oh ya, Rahma. Menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Oh ya, menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Tahu aturan sekolah sepatunya seperti apa? Pakai sepatu atau PDH ya, yang seperti bapak-bapak tentara gitu, ya. Ada lagi usulan? Siapa yang mau mengusulkan lagi? Ya, nanti lagi. Yang masuk tepat waktu harus mengerjakan tiket karena tidak Oke, berarti melaksanakan tiket sesuai jadwal. Ya, karena setiap kali ibu kesini mesti ibu harus nyuruh kalian apa nyambung dulu, tapi hari ini sudah lumayan, sudah bersih. Ada lagi? Mungkin masih banyak loh aturan-aturan. Ada lagi yang usul? Apa? Mungkin Reva juga masih boleh usul di situ apa Reva? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu, silahkan ditulis. Karena selama ini juga ibu sering menemukan tugas ibu kemarin saat ibu masuk masih belum diselesaikan, ya. Apalagi? Anggi? Usul lagi? Nggak ada usulan. Siapa lagi? Oke, sementara ini dulu ada 5 aturan, nanti sambil jalan kita cek mana yang belum ya, yang mungkin masih diperlukan. Yang pertama, silakan dibaca Reva. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Oke. Kemudian yang kedua, Menggunakan seragam sesuai sekolah. menggunakan seragam sesuai jadwal sekolah. Jadi kalau hari Senin apa ya kan tahu ya. Kemudian lanjut. 3. Menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Ya, menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Kemudian 4. Melaksanakan tiket sesuai jadwal. melaksanakan tiket sesuai jadwal. 5. Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Ada lagi usulan? Oke, Rona? tidak boleh ke kantin sebelum jam pelajaran selesai. Oke, tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Ya, itu hal yang sering kalian lakukan ya. Ini yang membuat aturan kita bersama, bukan hanya Dika, bukan hanya Naldi sebagai ketua kelas, ya kan? Tetapi ini usulan dari satu kelas. Kalian yang nggak usul mungkin menyetujui ya. Setuju nggak yang nggak usul nih? Yang diam aja nih. Setuju, oke. Sekarang kalimat positifnya ditulis masuk tepat waktu. Berarti contohnya siswa yang baik masuk sekolah tepat waktu.
Disiplin, oke. Jalan kurung. Tulis. Disiplin. Jadi sikap positif disiplin. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua apa itu? Ya, siswa yang apa? Siswa yang apa? Yang baik. Ya, menggunakan seragam. Menggunakan seragam. Apa? Sesuai. Ya, sesuai jadwal sekolah. Itu kira-kira juga sikap apa? Budaya positif apa? Disiplin. Disiplin. Lagi nomor 3. Gimana kalimat positifnya? Siswa yang baik. Yang keras, Aldi, nanti. Siswa yang baik menggunakan sepatu sesuai jadwal sekolah. Ya, sesuai aturan. Sesuai aturan sekolah. Ya. Oke, lanjut. Yang keempat, apa? Melaksanakan piket. Berarti siswa yang apa? Yang baik. Melaksanakan piket sesuai Jadwal. Itu kira-kira sikap apa? Disiplin, tanggung jawab, tanggung jawab, dalam kurung tanggung jawab, tanggung jawab. Oke, kemudian yang keenam, kelima ya. Oh ya, kelima. Apa itu? Mengerjakan tugas tepat waktu. Kira-kira apa itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab dan disiplin juga ya. 2. Tanggung jawab dan disiplin. Oke, yang keenam. Yang keenam. Apa yang keenam? Yang keras kalau usul Pak Bapak itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, ya kan? Ayo, siapa lagi? Apri, gimana kalimat positifnya? Siswa yang baik tidak boleh ke kantin saat jam pelajaran. Ya, siswa yang baik tidak boleh ke kantin. Pada saat jam pelajaran. Oke, sambil nulis ya, kita lanjut. Ada nggak lagi tuh aturan yang belum disampaikan tetapi perlu? Mungkin Ibu ya nambahkan ya. Tidak boleh membuli teman. Ya kan? Tidak boleh, nggak apa-apa nanti ditambahkan di bawah. Tidak boleh membuli teman. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh apa? Mengambil barang teman tanpa izin. Artinya kalau mau memakai barang teman harus izin. Usulan Ibu diterima nggak? Oke, nanti dituliskan ditambahkan di bawah ya. Rekla ya. Oke, kita lanjut ke konsekuensinya ya. Siswa yang baik tidak ke kantin tadi itu apa? Nilai apa yuk? Ya, disiplin. Oke. Sekarang konsekuensi pelanggarannya yang nomor 1. Siswa yang baik masuk sekolah tepat waktu. Nah, sekarang kalau tidak masuk sekolah, apa nih konsekuensinya? Atau mungkin terlambat tadi? Apa? Apa? Karena mengambil sampah. Tulis. Mengambil sampah. Jadi konsekuensinya itu ya, kalau ada yang terlambat mengambil sampah ya, atau boleh membersihkan lingkungan kelas dan
Disita sepatu ya, sepatu yang dipakai disita. Kemudian keempat, siswa yang apa? Siswa yang baik melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah sekarang yang nggak piket, diapakan? Radit. Yang nggak piket kira-kira mau diapakan? Apa? Bersihkan WC katanya. Setuju nggak yang lain nih? Oke. Membersihkan WC. Membersihkan WC, oke. Terus yang kelima apa? Siswa yang baik mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, yang tidak mengerjakan tugas bagaimana? Jalan jongkok, Bu. Hah? Jalan jongkok. Jalan jongkok. Apa lagi? Keluar dari kelas. Mengerjakan di luar maksudnya. Ya, tulis. Keluar dari kelas untuk mengerjakan tugasnya. Setuju nggak nih? Setuju. Keluar dari kelas mengerjakan tugasnya. Lanjut. Yang keenam apa? Tidak boleh. Siswa yang apa itu? Siswa yang baik tidak melanjutkan Nah, ini yang sering terjadi nih. Siswa yang baik tidak ke kantin saat jam pelajaran. Kalau ke kantin di mana? di luar. Oke, tulisin. Tidak mengikuti pelajaran sampai jam pelajaran selesai. Kerja, mau ada yang ngomong kerja, berarti setuju nggak nih? Lah kan ada yang ngomong kerja. Mungkin ada usulan lain. Selain itu, kalau tadi ada yang bilang kerja mungkin apa? Berdiri di mana kelas? Berdiri aja sambil mendengarkan. Ya, dihapus ganti. Berdiri di depan kelas sambil mendengarkan pelajaran. Jadi, sambil mendengarkan pelajaran. Kemudian tadi yang melakukan bullying tadi, yang melakukan bullying, bullying apa? Berarti apa? Dipanggil ke PH. Oke. 7. Yang melakukan ini dulu nanti tuh. 7. Yang melakukan bullying tadi apa? Ya, dipanggil ke ruang PK, dilakukan bimbingan. Sama yang mencuri tadi ya? Sama. Dipanggil ke ruang PK untuk bimbingan. Oke. Bimbingan. Ya, oke. Sekarang misalnya yang tidak memakai seragam itu tampak seperti atau tidak tampak seperti? Iya, tidak tampak seperti. Kemudian rajin masuk kelas tepat waktu, tampak seperti disiplin ya kan? Kemudian yang ke kantin jam pelajaran tidak tampak seperti. Kemudian yang mencuri punya teman tidak tampak seperti. Jadi kita paham ya. Jadi kita mau yang seperti apa, ya kan? Saya mau seperti siswa yang disiplin, berarti harus masuk kelas tepat waktu. Saya seperti siswa yang bertanggung jawab, berarti saya harus mengerjakan tugas tepat waktu. Harus piket kelas tepat waktu. Paham? Oke, paham. Oke, dari apa? Diskusi kita ini dapat kita simpulkan ya, dibaca tuh tema aturan yang diusulkan ya. Aturan yang diusulkan: 1. Masuk tepat waktu. 2. Menggunakan seragam sesuai sekolah. 3. Menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. 4. Melaksanakan
5. Siswa yang baik mengerjakan tugas tepat waktu, tanggung jawab dan disiplin. 6. Siswa yang baik tidak ke kantin di saat jam pelajaran. 7. Apa tadi? Tidak membeli Tidak membeli teman dan ke-8 tidak mengambil barang teman tanpa izin. Oke, setuju semua ya? Setuju. Oke, konsekuensinya silahkan dibaca. Piano yang keras. Konsekuensinya itu 1. Mengambil sampah. Nanti Reva bertugas mencatat keyakinan semua yang kita diskusikan ini di kertas, kemudian ditempel. Baik, siap? Siap, Bu. Oke. Setuju semua ya diskusi hari ini ya? Setuju. Dari diskusi tadi kita menghasilkan sebuah keyakinan kelas di mana kita semua harus mentaati. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mentaati supaya tidak kena konsekuensi pelanggaran tadi. Paham? Untuk Arif, untuk Radit, dan siapa tadi? Ya, Dimas. Itu tidak diulangi lagi ya. Kemudian bajunya yang masih sekolah yang lama dulu silahkan dilihat di toko, ada di toko sekolah. Oke? Siap ya? Ya, siap. Cukup sekian, silahkan si Reva menuliskan di kertas. Ya, terima kasih semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faridi dari kelas 10 TAV. Saya selaku ketua kelas dari TAV, saya merasa senang dengan peraturan-peraturan yang dibikin oleh Bu Ika. Dan saya senang dibimbing oleh Bu Ika. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herian Sari. Saya selaku wakil ketua kelas 10 TAV. Saya merasa sangat senang dengan adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Bu Ika, karena dengan adanya peraturan-peraturan itu membuat kelas 10 TAV menjadi lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang telah berkenan hadir dalam sosialisasi budaya positif pada siang hari ini. Saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang budaya positif yang telah kami pelajari selama mengikuti diklat pendidikan di Penggerak, yaitu tentang budaya positif yang harusnya bagaimana semestinya kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama yaitu adanya perubahan paradigma teori kontrol. Di sini kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita untuk bisa berbuat baik, yaitu disiplin positif, untuk bisa berkarakter baik, untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih baik. Maka di sini ada ilusi tentang guru mengontrol murid. Bagaimana kita mengontrol murid? Nanti kita akan berusaha untuk memposisikan diri kita. Apakah diri kita nanti akan sebagai mengontrol, atau sebagai menghukum, atau sebagai manajer bagi tingkah laku murid yang ada di sekolah kita. Kemudian kita beralih ke budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu yaitu budaya yang mana semua warga sekolah ataupun siswa terutama membiasakan diri untuk berperilaku positif. Berperilaku positif tentunya ya anak-anak mungkin menaati peraturan, tahu sopan santun, dan menaati kaidah-kaidah yang sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Kemudian budaya positif ini tidak bisa kita wujudkan dalam waktu sekejap. Budaya positif perlu kita lakukan dengan beberapa proses. Yang pertama, kita sebagai guru perlu memberikan teladan terlebih dahulu. Jadi kita tidak hanya menyuruh anak, ayo nak kita berbuat yang baik, ayo nak kita menyapa, ayo nak kita terkait pada peraturan sekolah. Tetapi yang pertama yaitu kita
sebagai guru, yaitu memberikan contoh untuk melakukan hal yang positif, yang terutama mendisiplin. Kita sendiri mungkin harus disiplin dalam tepat waktu untuk mengajar mungkin, atau mungkin tidak meninggalkan tugas-tugas kita sebagai guru. Kemudian untuk peserta didik juga, peserta didik ini kita juga tidak boleh mengajarkan dengan kekerasan. Supaya anak-anak disiplin, kita tidak boleh memberikan kekerasan, apalagi bersifat fisik. Tetapi yang pertama, kita harus menggugah kesadaran mereka untuk berbuat yang positif. Peserta didik diajarkan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Jadi misalnya ada anak yang terlambat mungkin, kita tidak terus memvonis untuk kamu ini terlambat terus, kamu ini ngapain, kamu ini selalu ini. Tetapi kita harus mampu menggali, mampu mencari apa sih sebabnya anak ini terlambat. Jadi kita tidak sebagai guru juga tidak memvonis langsung, anak ini sukanya terlambat, langsung saya kasih hukuman misalnya seperti itu. Maka kita perlu mengajarkan konsekuensi dan anak itu harus tumbuh rasa tanggung jawabnya. Dalam disiplin positif ini kita ada 3 motivasi yang ada pilihan. Anak-anak biasanya ada 3 pilihan motivasi. Pertama, apakah anak ini melaksanakan aturan itu hanya berdasarkan motivasinya supaya dia tidak sengsara. Contohnya misalnya, supaya saya nggak hukum, saya nanti disuruh lari lapangan misalnya. Itu motivasinya yang pertama. Yang kedua, apakah anak ini mau melakukan sesuatu yang positif hanya karena dapat reward, dapat hadiah misalnya. Kalau kamu nanti ranking 1, nanti saya beri hadiah, maka mereka melakukan. Motivasi yang ketiga, mereka melakukan itu karena memang mereka ingin membuat diri mereka itu menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang baik, pribadi yang mungkin bisa bermanfaat bagi orang lain atas kesadarannya sendiri. Jadi ada 3 motivasi seperti itu. Itu pun mungkin juga tidak hanya dalam diri siswa, tetapi mungkin kita sebagai guru saja, mungkin kita juga diri kita apakah motivasi yang 1 atau yang 2 atau yang 3. Kemudian disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Pertama, semuanya berawal dari disiplin positif ini. Di sekolah mungkin salah satu contoh untuk mendisiplinkan siswa ya, tadi ada beberapa mata tertib. Ada juga mungkin kita setiap pagi ada salaman pagi, ada di tempat kita sudah ada salaman pagi oleh guru di depan gerbang. Semuanya ini bertujuan untuk membawa kepada kebajikan. Semua siswa diharapkan memperoleh pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, gotong royong, keterbukaan global, kreatif dan inovatif. Semua ini bisa terwujud apabila budaya positif ini sudah ada dalam diri warga sekolah semuanya, bukan hanya siswa, tetapi juga seluruh warga sekolah. Dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari hukuman atau perintah, tetapi kita mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, mampu mandiri tanpa tergantung orang lain. Itulah tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, jadi mewujudkan manusia yang merdeka. Salah satu langkah-langkah kita untuk membentuk budaya positif tadi, pertama bisa dengan cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa menggerakkan seseorang untuk mengikuti aturan-aturan yang ada.
keyakinan kelas ini bisa kita bentuk Bapak Ibu dengan kesepakatan yang kita lakukan di dalam kelas dengan siswa kita. Kemarin saya sudah mencoba dengan kelas 10 yang audio video mencoba membuat sebuah keyakinan kelas, karena memang anak-anak ini banyak yang sering terlambat, banyak sering melupakan tugas, sehingga saya kemarin mencoba untuk membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan-kesepakatan atau tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilakukan di dalam kelas itu untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Seperti halnya misalnya anak yang suka terlambat atau tidak mengerjakan tugas, kita diskusi di kelas, kita menemukan kesepakatan yang disepakati seandainya terlambat konsekuensinya mereka apa, itu kita tidak menentukan sendiri, tetapi berdasarkan kesepakatan yang ada di dalam kelas ini. Kemudian contoh keyakinan kelas yang lain yaitu hormat, di mana kita saling menghormati antar siswa, juga mungkin saling menghormati siswa dengan guru, karena selama ini mungkin saya pribadi sering menemukan sikap siswa yang mungkin dirasa masih belum hormat dengan guru. Tidak selayaknya siswa berlaku seperti itu dengan guru. Kemudian kesepakatan-kesepakatan lain bisa kita lakukan di kelas kita masing-masing. Kemudian kita sebagai guru tadi untuk mewujudkan budaya positif untuk meningkatkan siswa, ada 5 posisi kontrol guru yang tadi mungkin di depan sudah saya jelaskan sedikit. Untuk menerapkan sebuah disiplin positif, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, apakah kita itu bertindak sebagai penghukum atau juga kita bertindak sebagai orang yang membuat rasa bersalah, juga atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, berikut ini ada contoh-contoh penerapan yang dikutip dari video dari YouTube yang kita saksikan bersama-sama. Ini video di mana posisi guru sebagai penghukum.
penghukum atau kita sebagai merasa bersalah, ada satu lagi sebenarnya Bapak Ibu sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Diharapkan kita berada dalam posisi sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum tadi jelas sudah kelihatan di videonya, apa itu pilihan kita posisinya mau di mana. Tetapi diharapkan kita berada di posisi manajer yang mana seorang manajer itu menyelesaikan suatu masalah dengan tidak menambah masalah. Kita bisa atasi mungkin dengan cara anak tadi yang sering terlambat, kita bisa memberikan pengertian atau kita menggali pertama apa sih yang dialami oleh anak itu kok setiap kali terlambat. Kita menggunakan namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di situ kita menyelesaikan persoalan siswa tidak hanya melihat secara kacamata kita sendiri sebagai guru, tetapi kita bisa melakukan konsolidasi, kita bisa berdialog secara hati ke hati dengan siswa tersebut. Yang pertama, apa sebabnya siswa ini terlambat? Kita tanya sebabnya apa. Yang kedua, apa langkah dia setelah dia menyadari apa yang dia lakukan itu tidak tepat. Kita tanyain keyakinan dia. Kebetulan anak yang sering terlambat ini ada yang pasti alasannya macam-macam, berbeda-beda. Maka kita harus menggali sebab mereka apa. Setelah kita tahu, baru kita melakukan pendekatan-pendekatan, melakukan kesepakatan apa yang kalau dia melanggar lagi kita harus seperti apa. Kita memberikan solusi kepada anak itu supaya besok tidak terlambat lagi. Jadi posisi kita diharapkan bisa menjadi seorang manajer. Tapi memang tidak mudah Bapak Ibu, saya juga belum bisa, makanya kita sama-sama belajar mungkin saling menguatkan satu sama lain. Jadi siswa kita akan bisa menuju pada karakter profil pelajar Pancasila tidak hanya dari satu pihak saja, tetapi dari seluruh pihak, yaitu orang tua, diri siswa, dan kita sebagai pendidik di sekolah. Mungkin itu salam bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Selamat siang, mungkin ada yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada yang mau bertanya, boleh? Silakan bertanya. Jika ada yang mungkin masih mengganjal. Ayo, ya, sedikit silakan. Kalau yang kayak video tadi ya, hampir 40% lah, jangan bilang sekolah kita jelek, jangan ya. Kalau 40% adalah kita sering seperti itu ya. Hampir sering kita yang menghukum, bukan kita sebagai manajer, tapi memang anaknya. Gimana kita misalkan gini, kita menemui seperti tadi, kita mau bersikap seperti manajer, apa yang harus kita lakukan? Tapi sering kita temukan anak itu. Ya, solusinya seperti yang sudah dipanggil, sudah didekatin, sudah dielus-elus, ibarat kasarnya seperti itu, disayang-sayang, tapi tetap mereka melanggar. Solusi apa yang paling terbaik supaya anak itu merasa bahwa itu bukan disuruh, tapi itu kewajiban dia, tugas dia sebagai siswa untuk mematuhi aturan di sekolah. Harusnya seperti apa yang terbaik gitu ya, kalau mereka pernah mendengar atau pernah melihat. Ya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Mungkin saya akan menjawab juga berdasarkan mungkin pengetahuan atau pengalaman saya yang mungkin belum sempurna juga jawaban saya. Untuk anak-anak seperti ini saya juga sering mengalami. Saya sering sekali, hampir setiap pagi saya mengajar pasti ada yang terlambat dan anaknya memang rata-rata itu saja. Mungkin langkah yang pertama Bu, kita tanya secara hati ke hati. Jadi saat pelajaran itu, kalau saya pribadi, saya tidak pernah
mengurangi hak dia untuk belajar. Jadi dia mau masuk jam 7.15 atau jam berapa, saat itu saya masih memberikan dia hak dia untuk tetap masuk. Tetapi saya biasanya memanggil dia setelah jam pelajaran. Saya panggil satu anak itu, saya tanya, kenapa kamu terlambat? Jawabannya pasti macam-macam. Ada yang mungkin banyak kesiangan, ada yang alasannya banyak bocor dan sebagainya. Tetapi kita sebagai guru tentunya tahu Bapak Ibu ya, alasan mereka itu kan alasan yang klise, yang sebenarnya kita tahu itu alasan bohong, ya kan? Itu memang susahnya kita. Kadang, tetapi kita akan terus gali sehingga dia akan pasti anak itu kita tanya dengan hati ke hati, kita tanya pasti dia akan menjawab. Dari jawaban-jawaban dia kita akan bisa menyimpulkan, oh ternyata sebenarnya anak ini tuh kesiangan sebenarnya. Intinya kesiangan. Iya, apalagi anak-anak kita ini kan banyak anak kos, sehingga mungkin sulit untuk bangun pagi. Saya pernah survei atau menanyakan beberapa anak yang terlambat itu, satu, pertama mereka ini begadang, memang begadang karena main games. Kalau tidak ya begadang nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya, itu rata-rata. Dan sebagian besar setelah selain saya tanya, saya biasanya akan lapor ke wali kelasnya. Kalau itu kebetulan anak didik saya, wali kelasnya saya akan cross check ke orang tuanya. Apakah benar dia ini tidak masuk? Kadang kan ada yang begadang terus tidak masuk. Apakah benar? Kenapa alasannya dia terlambat? Pak, atau lewat PA atau ternyata kebanyakan orang tuanya ini tidak tahu kalau anaknya sering terlambat atau tidak masuk. Jadi langkah yang pertama kita tanya anaknya itu, kemudian kita hubungin orang tuanya. Mungkin kita bisa kerjasama dengan BP kalau kita sebagai guru atau wali kelas sudah merasa angkat tangan gitu ya. Jadi kita harus kerjasama dengan pihak BK, dan juga kalau anak ini masih belum bisa, kita bisa juga bekerja sama dengan semua stakeholder sekolah yang mungkin berhubungan dengan penertiban siswa seperti itu. Saya pernah ada satu anak, dulu anaknya sudah lulus, terlambat terus pada saat jam saya. Saya tanya, katanya alasannya macam-macam. Tapi setelah saya melakukan kesepakatan dengan dia, saya bukan menghukum, tetapi saya nanya, terus sekarang kamu mau apa kalau terlambat? Kamu mau apa? Akhirnya anak itu, saya minta dihukum, Bu. Itu tidak menghukum, karena ibu tidak mau kamu menderita. Tetapi ayolah kamu bekerja sama dengan sekolah, bagaimana supaya kamu ini bisa tertib. Oh ya Bu, saya nanti bersedia Bu nyanyi lagu ini, lagu wajib nasional di depan kelas kalau terlambat. Tapi atas kesepakatan dia sendiri. Bener nih, kamu nggak keberatan, katanya gitu. Ternyata dia konsekuen di situ. Ternyata dia bisa berubah setelah itu. Dengan adanya kesepakatan, bukan hukuman, tetapi kita menanyai, terus kamu ini mau apa? Jadi mungkin kita perlu menanyakan keyakinan dari dirinya, tujuan dia itu mau apa. Semoga saja jawaban saya bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu semua. Apabila ada kekurangan ya karena memang kita sama-sama masih belajar. Oke, gimana Mbak? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu Mimi. Bu Mimi. Terima kasih Dika atas waktunya selamat siang. Saya tertarik tadi Bu Dika menyampaikan sudah melakukan membentuk keyakinan rahasia dan dengan membuat berbagai kesepakatan dengan anak didik. Dan sangat menarik dari kesepakatan itu. Saya juga sudah melakukan hal itu, tetapi ya dari kesepakatan itu mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan juga. Nah, kalau menurut Bu Ika, dari sekian kesepakatan itu apabila ada yang tidak bisa dijalankan dan mereka tidak bisa
dalam kelas ya, kesepakatan tersebut. Saya ada menarik di situ kemarin, Bapak Kepala Sekolah ternyata itu sangat efektif kalau menurut saya ya, itu hanya masukan. Sangat efektif beliau memberikan bukan sanksi tapi memang kesepakatan tadi yang disampaikan kita itu memang sebenarnya efektif kalau dari mereka sendiri yang mengatakan seperti ini. Nah, kesepakatan kemarin Bapak Kepala Sekolah minta setiap kali mereka foto bahwa mereka menyatakan hadir. Ternyata sangat efektif benar ya. Dari kesepakatan itu mereka hanya 1-2 orang aja yang sakit tapi tidak masuk. Tapi dari sekian itu selama ini mereka bisa masuk tepat waktu. Nah, yang saya menanyakan kita tadi bagaimana apabila tidak bisa dilaksanakan dari kesepakatan itu kalau pengalaman kita seperti apa? Baik, Bu, ini pengalaman Bu ini itu juga saya alami. Jadi saya membuat kesepakatan kelas, tetapi ternyata anak-anak ini juga tidak sepenuhnya bisa melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang kita buat. Kalau saya, jadi misalnya terlambat masuk kelas karena dari kantin yang kelamaan misalnya, itu masih sering saya alami juga. Tetapi kita sebagai guru, kita tetap menanyakan kesepakatan kelas kita kemarin seperti apa. Ajaklah siswa kita itu untuk berlatih berefleksi diri. Kita sudah membuat kesepakatan ini loh, nah ini kita buat bukan paksaan dari ibu atau bukan paksaan dari siapapun, tetapi kesepakatan kita. Kembali lagi tadi mungkin kata-kata yang sangat menyentuh yaitu Bu, sekarang berarti kalian mau seperti apa, nah? Mau bagaimana? Kita lihat jawaban mereka ini. Tentunya memang sih ada anak yang memang gamblek. Walaupun kita dengan kata yang halus itu tetap saja mereka tidak mau menyadari kesalahannya. Ini pun juga masih PR buat saya, Bu. Saya kemarin akhirnya saya konfirmasi dengan wali kelas dan juga BK sehingga anak itu bisa dipanggil ke BK, diajak bicara, kita sama-sama juga menunggu di situ. Dan ternyata ya anak itu harus kita hadirkan orang tuanya, karena mungkin orang tuanya yang bertanggung jawab di sini. Jadi yang pertama begini, kita tidak pernah boleh bosan. Memang aturan yang kita buat, yang kesepakatan bukan aturan ya, kesepakatan yang kita sepakati tidak selalu langsung berjalan dengan mulus. Tetapi memang ada prosesnya. Tetapi kita tidak boleh menyerah di situ. Yang penting kita sudah mau melakukan, mau membuat kesepakatan itu demi mewujudkan budaya positif. Itu begini. Jadi kita semua masih sama-sama belajar. Mungkin seandainya masih lagi dan lagi, mungkin nanti bisa begini konfirmasi ke BK atau kesiswaan seperti itu. Kalau baru sekali mungkin ya kita tanya tadi dengan kalimat-kalimat yang mungkin menyentuh, apakah anak itu sudah tersentuh atau belum. Kalau masih lagi ya kita mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Begitu. Terima kasih atas masukan dan pertanyaan. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Silakan, mari kita berdoa menurut apa yang menjadi kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimi Juniati, guru produktif Teknik Komputer Jaringan di SMK Negeri 2 Sampit. Adapun kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif oleh Ibu Ika sebagai CGP sangat bermanfaat sekali, terutama di lingkungan SMK Negeri 2 Sampit, karena sesuai dengan visi dan misi SMK Negeri 2 Sampit. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya mengajar di pertanian di sekolah SMK 2 Sampit. Setelah saya mengikuti sosialisasi budaya positif dari Bu Ika Susanti, saya jadi tahu bagaimana mengatasi siswa atau mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jadi kita membuat kesepakatan di kelas agar proses belajar jadi lebih enak antara siswa maupun saya sebagai guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya sudah melaksanakan diseminasi dan juga membuat keyakinan kelas di kelas 10 TAV. Saya menjadi paham apa itu yang dimaksud dengan budaya positif dari disiplin positif, yang mana kita harus membiasakan untuk berlaku positif, berlaku baik di lingkungan sekolah kita. Disiplin positif tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui proses, di mana kita sebagai guru, kita harus mampu memberikan teladan kepada murid kita untuk melaksanakan disiplin positif. Motivasi untuk melaksanakan budaya positif, yang pertama, apakah siswa melaksanakan disiplin positif itu karena takut hukuman, atau karena memang mendapatkan hadiah, atau memang kesadaran dari dirinya sendiri. Saya juga memahami apa yang dimaksud dengan teori kontrol setelah mempelajari modul 2.1 ini, di mana ada 5 posisi pada teori kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai teman atau membuat rasa bersalah, dan juga sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kita sebagai guru diharapkan kita bisa berada dalam posisi sebagai manajer. Saya menjadi tahu tentang restitusi, apa itu segitiga restitusi, dan saya sebagai CGP akan selalu berusaha untuk menjadi penggerak bagi rekan-rekan sejawat. Semoga kita semua mampu untuk berubah, mampu untuk menjadi lebih baik. Marilah bersama-sama untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Terima kasih.